Kemenangan 3-0 Indonesia atas Vietnam di Hanoi kemarin, ternyata berbuntut panjang. Pertandingan adu gengsi antar dua negara ASEAN ini dipenuhi dengan intrik-intrik menarik, sebelum dan sesudah pertandingan berlangsung. Berdasarkan rekor pertemuan antara kedua negara, Vietnam memang lebih unggul, sehingga Vietnam yakin akan meraih kemenangan dalam laga melawan timnas Indonesia. Maka dari itu, Vietnam pun langsung melemparkan cywar, bertujuan untuk menjatuhkan mental bertanding timnas Indonesia. Jika para pemain itu benar-benar bagus, mereka akan berusaha untuk masuk ke timnas Belanda atau negara-negara sepak bola berkembang di Eropa, bukan menjadi pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Para pemain naturalisasi itu juga hanya berada di peringkat Asia Tenggara. Vietnam sepenuhnya mampu bersaing. Kami hanya perlu keluar dan berjuang sebaik mungkin di lapangan, kata Don Van Hau pada Soha Fiat. Selain Don Van Hau, komentar juga diberikan oleh Do Duman. Saat itu dirinya mengaku bingung yang dia lawan timnas Indonesia atau Belanda. Terkadang kami saling meledek karena tidak tahu apakah kami akan bermain lawan tim Indonesia atau Belanda, kata Do Duman pada Detail. Pertandingan berkata lain, timnas Indonesia mampu unggul cepat di menit ke-9 lewat sundulan rambut klimis Bang Jayadi. Menit ke-28 Indonesia justru mampu memperbesar keunggulan 2-0 lewat tusukan Mas Orat Mangun, dan di menit 90+8 Indonesia mampu membungkam mulut Vietnam dengan keunggulan 3-0 lewat Sananta. Inilah akhir pertandingan yang berjudul takdir berkata lain, karma dibayar lunas. Makanya wajar kalau supporter Indonesia berkata, akhirnya para pemain keturunan timnas Indonesia mampu tampil dengan skill berkelasnya di pertandingan tersebut. Mereka berhasil menunjukkan bahwa level mereka adalah Eropa bukan ASEAN. Ini sekaligus menjadikan tamparan atas sindiran pemain Vietnam kemarin. Selepas pertandingan, saat Justin Hapner diwawancarai reporter Vietnam, dia mengatakan bahwa ini adalah kemenangan di pertandingan yang mudah. Memang, terkadang pembalasan itu lebih kejam daripada cangkemmu. Kemenangan besar Indonesia atas Vietnam di Hanoi ini juga disaksikan oleh Presiden Jokowi saat nobar bersama para menteri dan pas pampres. Bahkan Bapak Jokowi langsung mengelepon Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memberikan ucapan selamat atas kemenangan timnas Indonesia. Kita lagi nonton bareng nih.
everybody for supporting us. Thank you. We do this for you, for the best, for the people, for Indonesia. Hasil positif ini sekaligus memutus rentetan hasil buruk yang menimpa timnas Indonesia saat bertandang ke markas Vietnam. Sebelumnya, terakhir kali Indonesia meraih kemenangan di markas Vietnam terjadi pada 2004 silam atau 20 tahun lalu. Selain itu, kemenangan ini juga menjadi jawaban dari janji Shin Tae-yong yang bertekad memutus rekor buruk skuad Garuda di tanah Vietnam. Rekor selalu bisa dipecahkan. Kami tidak menang saat tandang melawan Vietnam dalam 20 tahun terakhir. Tetapi saya yakin rekor itu akan dipecahkan sekarang, ucap Shin Tae-yong sebelum pertandingan. Beralih ke berita calon penyerang tajam timnas Indonesia nantinya. Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Voetbal Primeur. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, Ole Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui FaceTime. Saat itu, Ole Romeni didampingi sang agen. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Ole Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Walaupun Ole Romeni belum mengiyakan ajakan PSSI untuk dinaturalisasi, tetapi setidaknya, usaha mendatangkan striker tajam ini sudah dilakukan oleh pihak PSSI. Hal ini diperkuat dari pernyataan pengamat sepak bola kita, Bung Ropan dari channel YouTube-nya. Ole Romeni, ini pemain muda kita yang lahir pada 20 Juni tahun 2000, sekarang bermain di FC Utrecht, memang di liga atas di Eredivisie. Nah, apakah dia akan didatangkan? Nah, itu kan banyak yang sudah rumor itu berhembus, ya. Tapi saya juga sudah tanya ke Pak Erick, apakah OTW Ole untuk next? Tapi Pak Ketua Umum sudah langsung menjawab, Pak Erick, yang mengatakan belum saatnya. Ya, karena kita tanya di bulan Maret, April itu belum. Mungkin saja itu terjadi di bulan Mei atau bahkan bulan Juni, kita akan tidak tahu karena mungkin Ole akan datang dan ada beberapa pemain. Memang sudah ada kontak-kontak juga, tapi saya tidak perlu sebutkan di sini. Ole saja yang saya sebutkan, tetapi belum ada kesepakatan terjadi. Ya, kita akan tunggu sampai di bulan Mei lah dan masuk ke bulan Juni untuk siapa-siapa nama yang apakah Ole. Itulah tadi berita seputar timnas Indonesia terbaru. Jika kalian suka dengan beritanya, jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya. Bravo Indonesia, dan salam mitra olahraga.